Shalom. 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 Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus dahsyat buat kita semua. Puji Tuhan. Ungkapan syukur lagi pada Tuhan. Karena atas cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kita semua, kita diberikan kesempatan dalam kita lagi mau berbakti hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, ibadah pagi saat ini kita akan mulai. Allah yang dahsyat, Dia begitu luar biasa bagi kehidupan kita semua. Mari kita akan buka ibadah pada pagi ini. Haleluya. Kita minta Allah Roh Kudus berkarya bagi kehidupan kita pada pagi ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari buka hati kita. Jangan tinggalkan kesempatan yang ada pada saat ini. Ubahlah kehidupan kita masing-masing dan tetap maju dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang dahsyat. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus pada pagi ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa. Amin. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Berkaryalah kuasa Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami
sama seperti ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Kuasa Roh Kudus nyata. Amin. Berkaryalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sangat baik, yang berkarya di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami, haleluya, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan. Ubahlah kami Bapa, mari angkat tangan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Ubahlah kami Bapa, haleluya. Ubahlah kami, terima kasih Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan hanya padamu. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami angkat tangan. Kami menyerah. Kami menyerah hanya padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh. Kau sangat baik. Haleluya. Yes, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bermasmur. Kami tinggikan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Kau yang dahsyat. Haleluya. Penyertaan-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sangat baik. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama. Ubahlah kami Bapa. Pendeta Cerika yang akan buka doa pada pagi ini. Amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam surga. Dengan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi kami berkumpul di rumah-Mu, tidak lain dan tidak bukan kami mau menyembah Engkau. Ubahlah hati kami, kuduskanlah kami Tuhan, karena kami siap untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini, lewat live streaming yang ada Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Allah ada bagi kami semua, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus hadir bagi kami semua. Biarlah Tuhan pimpin ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah benar-benar kami boleh merasakan hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan yang berada di rumah dan ada di tempat ini, mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia. Karena Allah yang dahsyat yang kita sembah. Karena hari ini kita akan berbahagia, kita akan agungkan Dia. Haleluya. Hari ini kuasa bahagia. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia, amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, amin. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Tunjukkan kau sahabatku, kau sahabatku, dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau
lagi. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini, amin, ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Amin, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Kau sahabatku, kau sahabatku, dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 amin. Kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah hati kami, amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, amin. Bergandengan tangan dalam satu kasih, haleluya. Bergandengan tangan, amin, dalam satu iman, saling mengasihi, haleluya. Terima kasih di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan, amin, dalam satu kasih, haleluya. Bergandengan tangan, haleluya, dalam satu iman, saling mengasihi, haleluya. Di antara kami, keluarga keras. Sekali lagi, bergandengan tangan, haleluya. Bergandengan tangan, amin, dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, amin, satu iman, saling mengasihi, haleluya. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah, haleluya. Keluarga kerajaan Allah, amin. Keluarga kerajaan, haleluya, amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita di tempat ini, dimanapun kita berada yang saat ini beribadah, kita semua memiliki hati yang senang. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, hati senang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati senang, haleluya. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala. Hati senang, amin. Hati senang, haleluya. Hati senang, amin. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu,
berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala. Sekali lagi, hati senang, amin, senang, haleluya, hati senang. Terima kasih Tuhan, hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka kita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sedang jemaat kasih dalam Tuhan. Siapkanlah hati kita. Kita seperti ada kerinduan yang luar biasa yang ingin selalu ada firman Tuhan yang ada bagi depan kita. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Seperti rusa yang haus. Amin. Rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu bagai padang gersang. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Terima kasih Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus akan firman. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang. Haleluya. Bagai padang gersang menanti dan terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa. Oh, begitupun jiwaku, jiwaku, sebab hanya Engkau. Oh, haleluya. Hanya Engkau, amin Tuhan, pribadi yang mengenal. Haleluya. Terima kasih. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau dan bawaku, haleluya. Terima kasih untuk lebih dekat lagi padamu. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan hatiku. Haleluya. Kerinduan kita pagi ini hanya Yesus, seperti rusa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu rindu Tuhan, akan haus Tuhan, akan sungai kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti
datangnya hujan. Oh haleluya, begitu jiwaku Tuhan. Lebih sungguh-sungguh hanya Engkau. Angkat tanganmu, buka hatimu, haleluya. Oh, angkat suaramu. Dialah Allah yang kita sembah, pribadi yang menyenangkan, haleluya. Tiada yang tersembunyi, oh seluruh isi hatiku dan bawaku, haleluya. Makasih, oh makasih, haleluya. Dalam indahnya kenamaan, hanya Tuhan, haleluya. Hanya Dia, haleluya. Hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Oh haleluya, tiada yang tersembunyi bagiku. Hati dan bawaku, haleluya, dan bawaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau, haleluya Tuhan. Terima kasih, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, Tuhan tahu dalam lubuk hati kita. Terima kasih Tuhan, hatiku Kau dan bawaku. Terima kasih Tuhan, bawalah kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Oh, hanya Engkau, biarlah biasa. Terima kasih pribadi yang mengenal. Amin. Terima kasih Tuhan. Hatiku Kau dan bawaku, dan bawaku. Terima kasih lebih dekat lagi padamu. Amin Tuhan. Kau dalam cintanya tinggal dalam indahnya dekapan, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam. Haleluya. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita agungkan Dia. Sembahlah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih, agungkan Dia. Haleluya. Amin. Amin.
suaramu, kami menyembahmu Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah namamu. Kami bermazmur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Agunglah Dia, terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Agung kerajaannya, Allah yang dahsyat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia ada di tengah kita. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang perkasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Allah yang seperti Engkau, Allah yang seperti Engkau, Allah yang mulia. Oh, Allah dahsyat, Engkau yang perkasa. Kami tidak malu Tuhan, kami tidak malu sembah Engkau. Haleluya. Oh, labala bala bala mayase. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami berserah, kami menyembah Engkau, Allah yang dahsyat. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Agungkan Dia, pujian hanya bagi Tuhan. Allah dahsyat, Allah dahsyat. Oh, apapun permasalahan, Dia di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Yes. Ya, terima kasih. Oh Yesus. Perkataan terima kasih Tuhan yang kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan. Oleh karena grace, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Keberadaan kami Tuhan sepenuhnya hanya untuk-Mu Tuhan. Amen. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami Tuhan. Jamalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pribadi yang mengenal
hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau benar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami. Kami tidak dapat bersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu semua yang apa yang ada di dalam hati kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Engkau mau berbicara buat kami Tuhan. Dan bawaku, benar Tuhan. Inilah pengakuan kami sebagai anak-anak-Mu, bahwa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan Engkau Tuhan. indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami, pengakuan kami anak-anak-Mu, bahwa kami rindu selalu tinggal di dalam dekapan tangan-Mu Tuhan. Karena di sanalah kami ada kebahagiaan, ada kedamaian. Di tengah-tengah pergumulan, persoalan, masalah yang kami hadapi. Terlebih Tuhan, hari-hari ini ada banyak pergumulan, tantangan, baik kesehatan, masalah COVID-19, dan setiap persoalan yang kami hadapi, keperekonomian kami. Tuhan, itulah sebabnya pada hari ini, bahwa kami boleh mengerti firman-Mu, kami mau belajar daripada firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus buat kami. Hamba-Mu sangat-sangat terbatas, bahkan tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau berbicara buat kami bersama-sama roh hikmat dan pewahyuan. Biar Engkau berikan buat kami supaya kami boleh menyampaikan firman-Mu, dan kami boleh mendengar Tuhan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini juga kita boleh beribadah. Begitu juga yang ada di rumah ya. Shalom yang ada di rumah. Hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan di gereja di tempat ini. Walaupun ada banyak mungkin masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, terlebih di seluruh dunia sampai hari ini seolah-olah tidak habis-habisnya pemberitaan tentang masalah sakit penyakit COVID-19 yang semakin berkembang dan berpengaruh di dalam perekonomian seluruh dunia, sehingga berdampak juga bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita sebagai gereja Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur 143. Sebenarnya ayat 1 sampai 12, tapi saya cuma mau saya cuma meminta sama Excel boleh membacakan ayat 6 dan 7. Mazmur 143 ayat 6 dan 7. Mazmur 143 ayat 6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ayat 7. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan,
sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu keluhan Daud. Kita tahu Daud dia banyak menghadapi pergumulan. Dia banyak menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Dia katakan di dalam firman ini, aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Saudara sekalian, judul khotbah saya pada hari ini, Allah bersembunyi. Saudara, seperti saya katakan tadi, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi, saudara. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, atau pergumulan apa saja yang kita terima pada hari-hari ini, saudara. Seolah-olah kita mungkin sudah berdoa kepada Tuhan. Kita sudah mungkin datang, sampai mungkin kita menangis di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat sudah banyak orang yang berdoa tentang COVID-19 supaya dilalukan. Supaya ekonomi dunia ini, ekonomi bangsa kita dipulihkan. Tapi seolah-olah apa yang terjadi? Seolah-olah itu diam. Seolah-olah itu bersembunyi, saudara. Apakah dia tidak mendengar doa kita? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Memang kekristenan, saudara ya, tidak lepas dari pergumulan. Walaupun memang tidak selalu kita dalam pergumulan. Kenapa? Kalau orang terus masalah tidak berhenti-berhenti, saudara. Mungkin kita akan kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Kadangkala memang saudara, tapi lebih banyak mungkin pergumulan yang kita hadapi. Tapi ada masa-masanya mungkin kita menghadapi masa yang tenang. Seperti orang Israel. Waktu Tuhan Yesus kadangkala menyuruh mereka, ayo kamu yang maju berperang. Tapi di satu ketika Yesus mengatakan, biar engkau tinggal diam saja, nanti aku yang berperang turut ganti kamu. Jadi saudara, kekristenan memang kadangkala identik dengan jalan salib, tapi tidak semua saudara kita ada pergumulan ya. Terus ada pergumulan. Pasti akan ada masa kita mengalami kemenangan. Di dalam mengiring Tuhan memang Alkitab katakan adalah jalan salib, saudara. Mengiring Tuhan Yesus itu tidak mudah. Mengiring Tuhan Yesus ada banyak proses. Ada banyak pembentukan yang kita alami. Ada banyak pergumulan yang kita alami. Tapi satu hal, Tuhan itu selalu setia, saudara, dalam hidup kita. Billy Graham pernah berkata, saudara, kalau saudara ingin mengikut, saudara mungkin kenal Billy Graham, seorang penginjil terkenal seluruh dunia. Dia pernah berkata begini, kekristenan identik dengan darah, keringat, dan air mata. Itu Billy Graham, seorang penginjil terkenal. Dia katakan kekristenan identik dengan keringat, darah, dan air mata. Kekristenan memang penuh perjuangan, saudara. Kekristenan banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi saya percaya, seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud sebagai orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Dia menghadapi persoalan dan pergumulan. Dia berkata, Tuhan jangan sembunyikan wajahmu terhadapku. Saudara, memang kita mau belajar dari apa yang dihadapi oleh Daud ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel ayat 1 sampai 16 ada banyak ya pergumulan Daud. Persoalan yang Daud hadapi di hadapan keluarganya. Di dalam 1 Samuel 16 di sini saudara, dijelaskan di sana bagaimana peristiwa waktu Daud diurapi oleh Samuel untuk dia menggantikan raja Israel waktu itu Saul. Tapi dari peristiwa ini kita lihat ya, Daud dalam posisi di mana waktu itu? Saudara, dia itu menjaga domba, saudara, menjaga ternak daripada keluarganya. Saudara, dia tidak masuk hitungan, saudara. Kakak-kakaknya saudara
medan, saudara, bertempur dengan pakaian yang begitu indah, saudara, begitu gagah. Seorang pahlawan, seorang prajurit. Tapi Daud, saudara, apa yang dihadapi? Daud dia disepelekan, saudara. Daud dia dihina, saudara. Dia disuruh, kamu bagianmu di sana, jangan di sini. Bahkan waktu dia cuma antar makanan kepada kakaknya, mereka mengatakan, kamu cuma mau datang nonton di sini. Dia disepelekan. Bahkan kalau kita lihat dari kenyataan daripada peristiwa Daud, ayah dan ibunya menolak dia. Kadang-kala mungkin kita dihadapkan dengan persoalan ini. Tapi kenapa ini terjadi dalam kehidupan Daud? Kenapa Tuhan izinkan ini seolah-olah Allah tidak peduli dengan kehidupan Daud? Kenapa? Karena sebenarnya Daud sementara dilatih Tuhan untuk menjadi orang yang dewasa di dalam dia. Kita juga mungkin diperhadapkan dengan persoalan. Kita diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan, saudara. Tapi saudara tahu, sebenarnya itu Allah sementara mengizinkan kita supaya kita jadi dewasa di dalam dia. Di dewasa itu identik kita menjadi sebagai seorang raja. Seperti bangsa Israel. Mereka waktu di tanah Mesir, saudara, mental mereka adalah mental budak. Kenapa mereka diputar-putar oleh Tuhan Yesus, padahal secara harafiah, secara kalau tidak salah perjalanan mereka kalau ambil jalan lurus dari Mesir, Goshen, sampai ke Israel, itu cuma makan waktu mungkin 2 minggu. Tapi kenapa mereka berapa puluh tahun mereka putar-putar di tanah di padang gurun? Karena sebenarnya Tuhan sementara melatih mereka dari mental budak untuk menjadi seorang mental raja. Karena mereka adalah raja anak raja, saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saudara ya. Jadi sekali lagi kenapa Tuhan izinkan Daud mengalami seperti ini? Karena sebenarnya Tuhan sementara mendidik dia supaya dia jadi dewasa karena dia dipersiapkan untuk menjadi raja Israel. Saudara, seorang raja tentunya memiliki beberapa karakter. Pertama, dia bisa memimpin. Kedua, dia bisa bertempur. Ketiga, dia memiliki kepekaan dan dia memiliki karakter Kristus, saudara. Saudara, kadangkala itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di tengah-tengah persoalan, tantangan yang kita hadapi, Allah sebenarnya sementara melatih kita untuk kita jadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara, kalau seorang pemimpin, bayangkan, kan Tuhan bilang di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, coba bisa dibaca. Satu Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara, inilah proses, saudara. Kita ini bangsa yang terpilih. Dikatakan imamat yang rajani. Saudara, kita dijadikan Tuhan sebagai raja, saudara. Bukan berarti raja memimpin secara harafiah. Karena seorang raja seperti saya katakan tadi adalah memimpin. Memimpin bukan berarti saudara setiap anak Tuhan harus jadi gubernur. Setiap anak Tuhan harus jadi presiden, bukan seperti itu. Memimpin di sini artinya bisa menjadi contoh bagi orang lain. Misalnya ya, seperti mungkin anaknya ibu dokter yang ada di sini, dia main rebana, saudara. Saudara, dengan dia melakukan hal itu, saudara tahu dia itu sudah memimpin. Kenapa? Karena banyak pasti anak-anak yang ingin rindu sama seperti anak ini. Itu namanya memimpin. Tuhan bilang engkau bukan jadi ekor, tapi engkau jadi kepala. Apa yang dimaksud dengan ini? Bukan berarti setiap kita harus menjadi kepala perusahaan, bukan. Artinya engkau bukan jadi ekor, artinya kehidupan kita tidak mengikuti orang lain yang mengikuti kehidupan kita, itu yang dimaksud. Jadi saudara sekalian ya, kenapa Tuhan izinkan persoalan yang kita harus hadapi? Karena sebenarnya Dia sementara melatih kita untuk kita jadi dewasa di dalam Tuhan. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pengantin Kristus. Supaya kita peka dalam menghadapi setiap situasi. Kita peka dalam semua kita belajar. Ini juga firman termasuk untuk saya. Supaya kita peka menghadapi segala situasi.
yang hari-hari ini sedang terjadi. Saudara, kalau kita mau bandingkan ya, Daud dia berhasil, tapi ada kebalikannya. Saul dia gagal. Saudara tahu apa yang menjadi janji Tuhan kepada Saul? 1 Samuel 13 ayat 13, Tuhan janji kepada Saul bahwa kerajaanmu akan kokoh. Tapi kenapa Saul gagal, saudara? Karena dia terlalu mengandalkan logika manusianya. Dia terlalu mengandalkan keinginannya sendiri. Dia mengandalkan kemauannya sendiri. Sehingga dia gagal. Tapi Daud, dia siap didewasakan oleh Tuhan. Dia selalu pasrah di hadapan Tuhan. Jadi hal yang pertama, saudara, kalau kita menghadapi suatu persoalan, sebenarnya Allah sementara mendidik kita supaya kita itu jadi dewasa di dalam Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kenapa seolah-olah kalau kita hadapi persoalan, kita menghadapi tantangan yang begitu berat, seolah-olah Allah tidak mau dengar, saudara. Seolah-olah Allah bersembunyi dalam hidup kita. Saudara, hal yang kedua, coba kita lihat di dalam Mazmur 27, ayat 2 dan 3, saya mohon supaya boleh dibaca. Mazmur 27 ayat 2 dan 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Coba baca ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Daud itu terkepung, saudara, oleh musuh. Dikatakan berapa ribu orang, saudara, yang mengepung dia. Seolah-olah dia itu begitu terhimpit dengan keadaan ini. Dengan masalah yang dia hadapi. Tapi saudara tahu kalau di ayat yang ke-10 juga di sana dikatakan seperti saya sudah singgung di atas. Bahwa walaupun ayah dan ibunya menolak dia, saudara. Saudara, betapa beratnya pergumulan daripada Daud. Dia terkepung oleh musuh. Saudara, secara naluri, kalau orang terkepung bagaimana, saudara? Dia pasti akan panik. Dia pasti akan takut. Dia pasti akan khawatir, saudara. Dia merasa gentar. Coba bayangkan kita di tengah-tengah musuh dan kita terkepung. Apa yang kita alami? Tapi apa yang dikatakan oleh ayat 7 sampai 9? Dia tetap mencari wajah Tuhan. Dan dia menemukan wajah Tuhan. Saudara, pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari. Tuhan sementara mendidik Daud supaya menghadapi persoalan yang dihadapi. Menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Daud adalah supaya apa? Supaya dia tekun mencari wajah Tuhan. Di dalam doa. Menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita, saudara. Menjadi refleksi buat kita, menjadi perenungan kita buat kita. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 di sana dikatakan, kemalangan orang benar banyak. Perhatikan, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan selalu meluputkan dia dari kemalangan itu. Coba tolong baca. Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Saudara, ini juga dialami oleh Daud. Mungkin juga dialami oleh kehidupan kita. Bukankah hari-hari ini seperti saya katakan tadi. Persoalan sakit, persoalan ekonomi. Saudara, persoalan macam-macam kadang-kala hadir di dalam hidup kita. Pergumulan, tantangan, saudara. Persoalan. Karena memang Alkitab sudah katakan seperti itu. Banyak kita mengalami kemalangan. Tapi Tuhan selalu meluputkan kita. Saudara, jadi Tuhan izinkan kepada Daud untuk dia menghadapi hal-hal seperti ini. Karena dia melatih Daud supaya selalu mencari wajah Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Melalui penyembahan kita kepada dia, saudara.
Akibat orang yang mencari wajah Tuhan. Akibat orang yang datang berdoa kepada Tuhan. Tentunya dia akan selalu mendapat perlindungan. Dia selalu akan mendapat pertolongan, saudara. Memang Tuhan tidak menjanjikan saudara jalanmu itu baik, jalanmu indah. Tuhan tidak pernah menjanjikan saudara kalau ikut Yesus saudara diberkati. Tidak, saudara. Saya pernah kasih di FB saya bilang kekristenan bukan diberkati dan memberkati. Kekristenan, saudara, adalah apa? Mengenal Allah dan membuat dia dikenal. Itu sebenarnya inti daripada kekristenan. Banyak orang pikir supaya saya diberkati, saya akan memberkati orang lain. Itu kurang pas. Yang pas sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah keintiman dengan dia. Dan saudara tahu, dia pasti akan berkati kita juga hal jasmani. Ya, dia juga akan tolong kita, saudara, dengan kecukupan, saudara. Jadi ini yang menjadi refleksi. Kenapa Daud menghadapi persoalan? Kenapa Daud menghadapi tantangan? Karena sebenarnya Tuhan sementara melatih dia. Supaya dia selalu mencari wajah Tuhan. Supaya dia selalu dekat dengan Tuhan. Kemudian hal yang ketiga. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25 ya. Tapi saya cuma minta tolong baca secepatnya ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Oke, kita lihat apa yang dialami oleh Daud waktu dia di Siklag, saudara. Diserang oleh orang Amalek. Saudara, apa yang terjadi di sana, saudara? Di sana dikatakan semua tertawan. Saudara, betapa berat persoalan yang dihadapi oleh Daud. Bahkan istri dan anaknya, Abigail dan istrinya Ahinoam dan Abigail, saudara, apa yang terjadi? Mereka ikut tertawan. Pedih hati masyarakat, pedih hati jemaat pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Jemaat, masyarakat mau melempari dia dengan batu. Sampai dia menangis, saudara. Daud juga menangis di tempat itu. Saudara, betapa pergumulan yang begitu berat yang dihadapi oleh Daud. Dia diperhadapkan dengan masalah yang begitu rumit, saudara. Mau dilempari dengan batu. Seolah-olah Tuhan sok kasih biar. Tuhan sudah meninggalkan Daud, saudara. Kenapa, saudara? Ini bisa terjadi, Tuhan izinkan dalam kehidupan Daud. Karena sebenarnya Tuhan sementara menguji kesetiaan daripada Daud. Kita lihat, setelah dia menghadapi persoalan itu. Dia menghadapi pergumulan itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Di ayat yang ke-6 bagian C. Dia di sana mengatakan, aku menguatkan hatiku. Sehingga dia memanggil ayat selanjutnya. Dia memanggil Iman Abiatar, saudara. Untuk apa? Untuk dia dipakaikan baju efod. Untuk dia berdoa dan dia bertanya kepada Tuhan. Apa dia mau menyerang orang? Dia mau ambil ulang tawanan yang diambil. Dan Tuhan bilang kepada dia, serang. Dan apa yang terjadi? Karena dia selalu apa, saudara? Dia setia dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara, semua tawanan, tidak ada satupun yang mati. Semua bisa dikembalikan kalau kita baca ayat selanjutnya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana refleksi kehidupan kita dengan Daud ini? Saudara, biasanya kalau kita menghadapi seperti ini, kadangkala kita mulai bersungut. Kita mulai menyalahkan suami kita, menyalahkan istri kita, menyalahkan pendeta kita, menyalahkan hamba Tuhan. Seperti contoh orang Israel, waktu mereka mengalami hal seperti ini, mereka mulai menyalahkan pimpinan.
Mereka mulai mau melempari dia dengan batu. Saudara, kadangkala kita mungkin menghadapi seperti ini, saudara. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita berontak. Tapi sekali lagi, saudara, kalau sebenarnya kita menghadapi itu, marilah kita belajar kepada Daud. Supaya kita tetap setia, saudara. Kita tetap mau belajar taat dan dengar-dengaran kepada pemimpin kita, saudara ya. Yang dipercayakan Tuhan. Kita tetap mau taat kepada pemerintah kita, apa yang pemerintah lakukan buat kita. Karena pemerintah itu melakukan apa yang terbaik buat masyarakatnya. Tapi kadang-kala kita suka sekali, saudara. Pemerintah bilang ini, kita bilang begini, saudara. Akibat dari kesetiaan, saudara, apa yang terjadi? Seperti orang Israel, mereka dipulihkan, rakyat dikembalikan oleh Daud. Dan tidak ada satupun sampai apa yang mereka rampas jarahan, mereka juga ambil semua untuk kembalikan. Saudara, itu juga janji Tuhan buat kita. Yang penting kita mau setia kepada Tuhan. Hal yang keempat, apa yang pelajaran yang kita bisa ambil dari Daud? Coba kita baca 1 Samuel 21. Ayat 1 sampai dengan 5. 1 ayat 1 sampai 5. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek Iman itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang yang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek itu, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, "Siapapun juga tidak boleh mengetahui suatu hal dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini, sebab itu orang-orangku yang telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Ayat 3, "Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan itu." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya." Saudara, apa yang dialami oleh Daud, saudara? Waktu dia berada di Nob. Dan di ayat selanjutnya, dia juga ada di Gad. Saudara, apa yang Daud hadapi di sana? Saudara, dia itu sementara lari dari Saul. Orang yang duduk sehidangan dengan dia. Orang yang semeja dengan dia. Bahkan kalau mau bilang, saudara, Daud itu menikah, kawin dengan anaknya Saul salah satu. Saudara, berarti apa? Dia punya ayah mantu, saudara ya. Papa mantu. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia lari ke Nob. Nob itu apa? Tempat, saudara, para imam. Karena di sana ada Imam Ahimelek, saudara. Apa yang terjadi? Karena saking Daudnya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dia kehabisan makanan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Dia minta kepada Ahimelek supaya dia boleh makan. Kadang-kala mungkin juga kita diperhadapkan dengan perekonomian yang seperti ini, seperti masalah-masalah sekarang ini. Dan kita tahu seperti saya katakan, Nob itu dekat Gibea, saudara. Gibea itu tempat tinggal Saul. Jadi maksudnya apa, saudara, dia datang ke Nob? Cuma mau cari makan. Karena betapa susahnya dia pada waktu itu. Saudara, padahal dia sebetulnya sesuatu yang kalau mau dipikir, dia ada banyak tentara, saudara ya. Dia ada 1000-an dia punya tentara dan dikatakan orang-orang terbaik. Kalau bisa dia bisa kudeta, saudara. Dia bisa kudeta sama Saul, tapi dia tidak mau. Apa yang kita bisa pelajari daripada ini? Karena Daud Tuhan mengajar supaya dia taat kepada Tuhan. Ini juga mungkin menjadi refleksi buat kita. Supaya kita tetap taat apapun, saudara, yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun perekonomian kita sudah sangat merosot. Tapi marilah kita belajar tetap taat kepada Tuhan. Saudara, begitu juga ayat yang selanjutnya, saudara ya. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 5.
Apa yang terjadi waktu dia ada di Gad? Saudara tahu Gad apa? Gad itu bermusuhan erat saudara, karena Gad itu orang Filistin. Gad itu bermusuhan erat dengan apa? Bangsa Israel. Karena Daud membunuh orang Gad saudara, si Goliat. Jadi betapa mereka dendam, tapi apa yang terjadi? Karena saking saudara dia dia lari saudara, karena Daud orang dekatnya mau membunuh dia. Saudara akhirnya dia lari ke Gad. Dia tersingkir dari tanah airnya saudara. Dia menjadi orang asing di daerah musuh. Saudara bayangkan betapa menakutkan kalau peristiwa seperti ini. Di ayat yang ke-11 saudara tahu apa yang terjadi. Orang bisa kenal dia kan Daud. Saudara bayangkan satu negara saudara sementara berperang dan seorang itu ada lari di tempat itu. Dan dia ketahuan bahwa dia itu orang sebelah mana. Bagaimana perasaannya saudara? Bagaimana perasaan Daud pada waktu itu? Saudara, betapa saudara sangat menyakitkan apa yang dihadapi oleh Daud. Seolah-olah kalau kita lihat Daud sudah ditinggalkan Tuhan. Tuhan sudah tidak dengar lagi dia. Tapi apa yang terjadi? Daud, dia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan melindungi kehidupan daripada Daud. Kita baca di dalam Mazmur 34 saudara ya. Mazmur 34 ayat 1 sampai 23, tapi kita baca aja di ayat 1 yang kedua, coba tolong baca satu-satu. Ini janji Tuhan dari keadaan daripada Daud. Mazmur 34 ayat 1 2 dulu. Mazmur 34 ayat 1 2. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga dia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan kepada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Saudara, Mazmur ini saudara waktu dia ada di Gad saudara ya. Dia karena dia ketahuan bahwa dia itu orang Israel, bahwa ini kan Daud yang dipuji-puji katanya. Dipuji-puji oleh orang Israel bahwa Daud membunuh ribuan dan Saul lebih di bawah dari dia saudara. Apa yang dia bilang saudara? Dia hanya memuji-muji Tuhan. Saudara, dia tetap taat melakukan apa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Dia tetap percaya, dia tetap menyembah, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita diperhadapkan seperti ini, apakah kita mampu bersyukur saudara? Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daud, ini yang diajarkan Tuhan kepada Daud yang bisa menjadi refleksi dalam hidup kita. Bahwa kadang-kala persoalan, tantangan saudara, sebenarnya ada maksud-maksud Tuhan. Seperti Daud dalam keadaan sangat terjepit. Tapi dia apa? Dia tetap memuji Tuhan. Ayat yang keempat, dia tetap memuliakan Tuhan. Ayat kelima saudara, dia tetap mencari Tuhan saudara ya. Ayat yang ketujuh dia berseru. Ayat yang ke-8 dia tetap takut Tuhan saudara. Ayat yang ke-15 saudara, dia tetap menjauhi kejahatan. Saudara, ini yang kita boleh pelajari dari Daud. Saudara, sekali lagi, hidup kekristenan memang jalan salib. Tidak mudah saudara jadi orang Kristen. Kalau Tuhan bilang jalan itu kan sempit. Saudara ya, jalan kekristenan adalah seperti api saudara. Memang ikut Kristus saudara, maju kena, mundur kena. Maju api, mundur api. Maju api penyucian, belakang api neraka saudara. Kita mau pilih yang mana? Tapi ada seorang hamba Tuhan dari WWM bilang begini, Pak Lauren Cunningham bilang begini. Harga yang aku akan bayar untuk mengikut Yesus jauh lebih sedikit daripada harga yang engkau akan bayar jika engkau tidak mengikut Yesus. Memang mengikut Yesus bayar harga saudara, api penyucian. Tapi tidak mengikut Yesus engkau juga akan bayar harga mahal, api neraka saudara. Kita tidak bisa lolos dari hal ini. Jadi saudara, ini yang saya boleh bagikan buat kita. Kalau kita diperhadapkan dengan banyak masalah, dengan banyak persoalan saudara, dengan banyak tantangan, mari kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daud.
apa yang diizinkan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Daud. Saudara, saya percaya ini bisa jadi berkat buat kita semua pada siang hari ini, pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah ajarkan kami Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Daud, dia banyak menghadapi tantangan pergumulan. Tapi ada hal-hal yang terbaik yang Kau sediakan bagi dia. Ini biar menjadi refleksi buat kami. Jemaat-Mu menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, biar kami tetap setia, biar kami tetap taat, biar kami tetap setia didewasakan oleh Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Hanya Engkau saja kemuliaan, hormat dan syukur. Hanya Engkau saja menerima pujian kami yang setinggi-tingginya Tuhan. Tinggikanlah diri-Mu Tuhan mengatasi langit Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah Engkau memberkati. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Sentuhlah roh mereka Tuhan. Sentuhlah jiwa rohani mereka. Supaya mereka semakin hari semakin kuat naik ke Bukit Sion Tuhan. Memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu bagi mereka, Engkau tahu apa yang menjadi persoalan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, berkati mereka di dalam nama Yesus. Dengan kekuatan iman. Berkati Tuhan dengan iman yang kokoh. Mereka tidak goyah menghadapi setiap situasi dan kondisi. Dalam nama Yesus, begitu juga jemaat yang ada di rumah ibadah tempat ini. Kau juga tetap memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami alaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan, siapkan persembahan kita, pilihan terbaik buat pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kesempatan siang pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau memberi untuk membantu pekerjaan Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, baik yang ada di sini bahkan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami tidak terbatas untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi badai hidup, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan,
sampailah ibadah kita di penghujung ibadah pada saat ini. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi yang indah ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan saja yang suci. Haleluya. Amin. Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang kaya. Kau layak terima glori. Amin Tuhan. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Amin Tuhan. Kau layak terima glori. Hanya Kau saja yang suci. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang suci. Bapak Pendeta Billy William akan tutup ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Amin Tuhan. Kau saja. Kau saja yang suci. Kau saja yang Yesus. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa serta menerima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kasih dan setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan sukar sulit, Engkau Tuhan tetap ada di sana, hadir bagi kami dan menyatakan kuasa-Mu. Tangan-Mu senantiasa setia menuntun, menyertai kami, memberkati kami. Terbukti hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Sebagian umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami ada di dalam rumah Tuhan, melayani Engkau, menyatakan kuasa Allah ada di tempat ini, ada di dalam rumah Tuhan. Dan kami melayani umat Tuhan yang sedang berada di rumah masing-masing. Dalam keadaan yang terbatas ini, Tuhan, Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas untuk hadir dan memberkati kami. Kami sudah melayani, memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah melakukan segala sesuatu untuk kebaikan, kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah apa yang kami lakukan di tempat ini boleh berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Memberkati setiap orang yang telah mengambil bagian dalam pelayanan altar hari ini, baik pembawa pujian, pemimpin pujian singers, para pemain musik, para penari rebana, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, yang mengambil bagian dalam media. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Bahkan kami yang hadir, para pengerja yang hadir hari ini, semua kami diberkati Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah hari ini. Apapun keadaan mereka, dalam keadaan diberkati, kami tetap berdoa supaya berkat-berkat Tuhan terus mengalir bagi kehidupan umat Tuhan dalam keadaan yang sulit ini. Namun anak-anak Tuhan senantiasa diperlakukan dengan begitu istimewa oleh Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang dalam keadaan susah sulit Tuhan Engkau tolong, Engkau buka jalan memberkati. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Bahkan Tuhan Engkau datang memberkati, menolong. Kami berdoa juga buat Bapak John
roh-roh yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati dia, kepala keluarga, rumah tangga, bahkan dalam apapun yang dilakukannya Tuhan Engkau membuat berhasil. Dan siapa saja yang berulang tahun hari ini, Tuhan Engkau memberkati. Kami juga tetap berdoa buat Ibu Gembala pemimpin kami. Tuhan, kiranya kekuatan, kesehatan, damai dan sejahtera dari Allah senantiasa menguatkan, menyehatkan, menghibur, menopang, menolong dia, supaya dia tetap kuat, sehat, dan tetap memimpin kami di dalam gereja kami di tempat ini. Memberkati majelis pastoral, semua pekerja hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami, supaya kami tetap maju untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia, presiden, wakil, para menteri, bahkan pemimpin pemerintahan daerah. Tuhan Engkau memberkati, khususnya situasi yang kami hadapi saat ini, menghadapi virus COVID-19 yang ada. Kami tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Walaupun dalam keadaan yang sulit ini, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Akhirnya ya Tuhan, dalam seluruh rangkaian ibadah kami hari ini, kami akan pulang menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami akan pulang membawa berkat shalom yang daripada Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Akhirnya dengan ucapan syukur dan dengan iman kami mengangkat hati dan tangan-tangan kami di hadapan Tuhan, menerima dan membawa pulang berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkatlah hati dan tangan-tanganmu di hadapan Allah. Terima dan bawalah pulang berkat dan janji-janji Allah. Kasih karunia dari Allah yang adalah Tuhan kita yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang senantiasa menyatakan kasih dan setianya bagi kita, serta berkat berkelimpahan secara jasmani dan rohani dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta berkat penghiburan dan damai sejahtera yang daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian umat Tuhan. Hari ini, besok hingga Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Semua yang diberkati, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini boleh beribadah kepada Tuhan, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya diberkati oleh Tuhan lewat ibadah, pelayanan dari setiap yang sudah mengambil bagian lewat pelayanan altar, diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati untuk pengumuman ibadah hari Minggu depan yang akan WL Saudari Glory. Dan bahwa firman Tuhan nanti disampaikan melalui WA. Untuk penyampaian hari ini Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.